Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya anak-anak. Yang pertama kalian harus tahu ini rencana kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas selama 1 semester ini bisa diamati. Langsung saja bab pertama yang akan kita bahas yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tata tertib selama belajar dari rumah yang harus kalian lakukan. Nomor 1, silakan kalian mengerjakan mengikuti pembelajaran daring tepat waktu ya. Jadi jangan sampai molor-molor, nanti kalian terbengkalai sendiri akibatnya. Yang kedua, melakukan presisi harian yang akan saya absen tiap pertemuan untuk mengecek kehadiran kalian aktif atau tidak dalam pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan atau sakit atau mungkin tidak ada sinyal, tidak ada pulsa, bisa menghubungi guru terlebih dahulu ya, bisa japri ke WA saya. Yang terakhir, jika mengajukan pertanyaan karena belum jelas, bisa melalui japri juga ya, ke WA pribadi saya dengan menyebutkan nama, kelas, dan pertanyaan yang diajukan. Jadi dengan sopan ya. Juga harus memperhatikan waktu ketika WA. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada materi ini sebenarnya tinggal mengulas saja, karena tentunya kalian semua juga sudah sangat hafal sekali ya dengan pembahasan rukun iman, karena di saat SD pun tentu sudah juga pernah disinggung terkait bab ini pastinya. Nah, perlu diingat kembali bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah rukun iman yang ketiga ya. Jadi harapannya mempelajari bab ini pada jenjang SMP kelas 8 nanti kalian akan semakin mantap lagi keimanannya setelah belajar bab ini. Jadi semakin mengerti juga semakin mencintai. Nah, mencintai siapa? Nah, tentunya mencintai Al-Quran yang saya maksudkan di sini ya. Kemudian kita harus tahu mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kenapa sih harus mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu? Nah, berikut ilustrasinya ya, bisa diumpamakan ada seseorang yang memiliki mobil di sini. Kemudian mau ke Sukabumi, arahnya kemana ya? Nah, pada zaman sekarang ini pasti sudah canggih, jadi cepat untuk mencari apa yang dalam pertanyaan kita, yaitu misalkan kita menuju suatu tempat pasti langsung buka Google Map seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ibaratnya kita ini adalah orang yang dalam perjalanan. Nah, kemudian kita berjalan menuju rumah kita. Rumah kita di mana? Nah, rumah kita ini adalah di surga. Sebagai seorang muslim, tentu kita memahami bahwa rumah orang muslim itu adalah di surga. Nah, dan dunia hanya tempat tinggal sementara. Jadi jangan terlalu enak-enakan di dunia, kemudian malas beribadah. Jadi berpikiran, Allah, kita hidup di dunia hanya sekali, eman-eman, mending dibuat senang-senang aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena kita di sini istilahnya itu dalam bahasa Jawa adalah mampir. Jadi mung mampir ngombe. Oleh karena itu rumah tujuan kita yang sesungguhnya adalah ya di surga itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menuju ke sana? Ya, tentu kita membutuhkan yang namanya kitab suci. Nah, kitab suci apa? Yaitu Al-Quran. Jadi sama halnya dengan Google Map tadi, kitab suci Al-Quran ini yang akan
membawa kita jalan menuju surga dengan lebih cepat dan lebih mudah serta selamat. Sehingga kalau orang tidak mau membaca Al-Quran atau malas belajar Al-Quran, tentu dia akan kesulitan jalan menuju surga. Misalkan gini Bu, kan kita bisa tanya pada orang lain atau mungkin pada orang tua. Ya bisa saja ya tanya, tapi yang jadi permasalahan ketika orang yang ditanyain tidak dapat menjawab dengan benar pertanyaan kita, maka yang ada kita malah diarahkan ke tempat yang tersesat. Nah seperti itu. Jadi urgensinya kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah agar kita bisa kembali ke rumah tujuan kita tadi dengan selamat melalui jalan yang cepat dan juga benar. Karena tidak ada manusia yang dapat sampai ke surga tanpa petunjuk dari Allah, yaitu berupa kitab Al-Quran ini untuk orang Islam. Untuk selanjutnya yang akan kita review yaitu tentang ini rukun iman yang ketiga. Nah kita review dulu tentang iman sendiri ya. Itu apa sih sebenarnya iman itu? Nah di sini ada 3 pembahasan yang terkait dengan iman. Yang pertama yaitu percaya dengan sepenuh hati. Nah bukan hanya itu tapi juga harus berikrar, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga yaitu melaksanakan dengan anggota badan. Jadi ketiga-tiganya ini harus dilakukan semuanya, itu maka bisa disebut dengan iman. Kemudian berarti iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai bahwa Allah ini menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah inilah 5 kitab yang diperkenalkan oleh Allah untuk para rasul. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian berlanjut yaitu kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian dilanjut kitab Injil ini yang diturunkan pada Nabi Isa pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu disempurnakan oleh kitab Al-Quran ini yang diturunkan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Kemudian dilanjut, ini yang terakhir ada Suhuf Ibrahim, tapi sebenarnya Suhuf Ibrahim ini sudah ada sebelum 4 kitab yang telah diturunkan ini. Dan maksudnya suhuf ini yaitu lembaran-lembaran yang masih terpisah. Dan pada zaman Nabi Ibrahim, dan tentu Nabi Ibrahim ini lebih dulu ada sebelum 4 masanya keempat Nabi dan Rasul yang telah menerima kitab itu tadi. Juga sudah disempurnakan semuanya dalam kitab Al-Quran itu tadi. Dan sudah terjamin kemurniannya. Nah, lalu apakah semua wajib kita pelajari dan dijadikan pedoman? Nah, tentu yang wajib kita pelajari dan kita amalkan yang pasti adalah Al-Quran itu. Nah, dan jika ketika ada pertanyaan, boleh tidak kita mempelajari kitab selain Al-Quran? Nah, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh untuk mengamalkan apa yang ada dalam isi kitab-kitab itu tadi. Nah, baik, berikut yang akan menjadi portofolio untuk tugas kalian pada hari ini. Silakan membuat tabel seperti ini ya, dan kemudian cari perbedaan antara 4 kitab itu dan ditarik kesimpulan sebagai resume kalian
Oh, berarti persamaannya ada di mana, isinya mungkin ada yang sama, kemudian perbedaannya letaknya ada di mana. Silakan diuraikan dengan kalimat yang baik dan benar. Setelah selesai mengerjakan, silakan difoto pekerjaan kalian, kemudian dikirim pada kolom pengumpulan yang nanti akan saya sediakan pada Google Classroom. Jangan lupa diberi nama dan kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.